Oke, Masih di atas. oke, makasih Ya, Bu. oke, sudah ya. Sabar ya Bu Isi dan Bu Handa. Ini ini yang diuji dokter. Alhamdulillah pengujinya juga dokter-dokter. Monggo kepada Bu Dokter Istiqomah Risa Wahyuningsih selaku penguji satu untuk memberikan klarifikasi dan masukan pada Bu Rita Satria. Baik, terima kasih Bu Ati. Sebelumnya selamat ya Bu Rita Satria ya sudah mempresentasikan hasil skripsinya. Ya, secara ini ya bisa melihat untuk revisian sebelum ujian hasil ya, Anda kemarin kan sudah proposal sebenarnya ya, tetapi beberapa perbaikan atau masukan saat proposal mungkin belum semua diperbaiki ya Bu ya. Ya Bu. Nanti silakan diperbaiki karena ini sudah hasil, sudah mau terakhir, sudah harus dikumpulkan di perpustakaan dan nanti akan diinput di repositori dan lain sebagainya. Monggo nanti tetap masukan harus diperbaiki. Ya Bu. Kerapian penulisan juga harus diperbaiki. Ya, ketertiban penggunaan sumber ya, nanti mohon bisa diperbaiki juga. Di bab satu pendahuluan banyak sekali ungkapan-ungkapan yang tidak ada sumbernya, yang menurut Bu Isti itu bukan pendapat pribadi. Bisa dipahami? Ya Bu. Ya, jadi nanti minta tolong untuk tetap memberikan sumber pada ungkapan-ungkapan yang memang Anda dapatkan dari sumber. Kemudian untuk rata kanan, rata kiri, ya, kerapian penulisan, penulisan latar belakang, dibuat 2,5 halaman saja maksimal. Ini ini Bu Isi yakin sekali ya sebenarnya sudah direvisi waktu proposal ya, gitu. Jadi eh, Visi tahu kesibukan ibu ya, tetapi kan pasti punya asisten atau siapa yang bisa dimintai tolong ya, untuk Ya, tetap merapikan ini dan sesuai dengan masukan tim penguji itu. Karena kalau tidak diperbaiki, terus jadi kenapa tim penguji harus memberikan masukan dan butuh klarifikasi dari Anda saat Anda ujian. Begitu ya. Kemudian eh, sama ya, nanti silahkan dicek-cek lagi terkait dengan pustaka yang digunakan ya, gitu. Jangan menggunakan pustaka yang sama. Contoh Suragi, Aulia itu sering-sering muncul ya di tempat ibu gitu ya. Nanti lebih variatif lagi, walaupun ini sebenarnya sudah lumayan bagus dan rapi begitu. Langsung saja masuk di bab 3. Bab 3 pastinya juga kemarin waktu proposal sudah banyak dibahas terkait dengan metode, kemudian populasi sampel, dan DO ya. Nah, untuk populasi dan sampel Anda, ya, Anda itu dari 44 orang rata-rata yang bersalin di kala satu fase aktif ya. Ini kan pasti bulan-bulan sebelumnya ya, gitu. Nah, akhirnya Anda menentukan ada 30 responden atau 30 sampel. Anda bagi menjadi dua, 15 responden dan 15 responden sesuai dengan kriteria infusi Anda. Ya. Kemudian Anda bahas di hasil, ya, Anda sajikan di hasil dari 15-15 itu Anda cek lagi terkait dengan puisi tadi baca karakteristiknya dulu, usia, paritas, pendidikan, dan HB. HB itu apa? Kadar HB. kadar HB Bu. Karena kan kita lihat Apa kita ukur dulu kadar HB-nya berapa gitu loh. Karena kan takutnya kalau misalnya nggak itu, saya jadi
tidak sesuai gitu, tidak apa reject lah gitu. HB itu mempengaruhi nyeri persalinan. Iya, karena kalau HB-nya terlalu apa nggak sesuai sama standarnya, bisa menyebabkan pendarahan ya, Bu, kalau kurang. Dan saya nggak berani di situ. Pertanyaan Puisi bagaimana? Apakah kadar HB mempengaruhi nyeri persalinan? Puisi tidak membahas terkait dengan perdarahan. Puisi hanya bertanya terkait apakah kadar HB ini berhubungan dengan ada pengaruhnya dengan nyeri persalinan. Menurut Ibu ada atau tidak? Ya, standar HB, sangat mempengaruhi terhadap persalinan, Bu. Karena ini apa hemoglobin dapat mempengaruhi proses persalinan. Oleh karena itu, dalam penelitian saya, kadar HB menjadikan variabel pengganggu, gitu, Bu. Atau saya biasa sebut correlating variabel agar pengaruhnya terhadap tingkat nyeri dapat diminimalisasi. Dan ibu dengan kadar HB normal memiliki kapasitas mengangkut oksigen yang lebih baik sehingga otot uterus dapat berkontraksi secara efektif dan sebaliknya ibu dengan HB yang rendah atau anemia lebih mudah mengalami kelelahan. Kontraksi uterus dapat menjadi kurang efektif. Kemudian resiko partus dalam akan menimbulkan mengalami kelelahan. Jadi kontraksi uterus dapat menjadi kurang efektif, rasio partus lama meningkat, kemudian toleransi terhadap nyeri juga dapat menurun. Kemudian karena alasan tersebut, saya mencatat karakteristik HB dalam responden itu dapat memastikan kedua kelompok memiliki kondisi HB yang relatif sebanding, gitu, Bu. Pengecekan 1. Anda Ya, Bu. mengambil analisis univariatnya karakteristik responden. Apakah di tujuan Anda juga menjelaskan terkait dengan karakteristik responden yang meliputi usia, paritas, pendidikan, dan HB? Di tujuan khusus Anda ada ini, Gimana, Bu? Tujuan tujuan khusus. Tujuan khusus penelitian Anda apa saja? Tujuan khusus penelitian saya itu meningkatkan skor nyeri, Bu. Skor nyeri persalinan numerik atau numerik rating scale sebelum pemberian terapi pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol di Masyarakat Kartini Jakarta tahun 2026. Kemudian untuk mengidentifikasi skor nyeri persalinan berdasarkan numeric rating scale setelah pemberian terapi musik klasik dan pada kelompok intervensi dan setelah periode observasi pada kelompok kontrol. Kemudian yang ketiga itu tujuan khususnya itu adalah menganalisis perbedaan selisih perubahan skor nyeri NRS sebelum dan sesudah intervensi antara kelompok yang diberikan terapi musik dan kelompok kontrol di Rumah Sakit Kartini Jakarta Selatan tahun 2026 ini. Ada hubungannya tidak dengan karakteristik responden? Tidak ada di tujuan Anda. Jadi nanti silakan di dalam tujuan Anda, poin pertama tambahkan dulu untuk mengetahui karakteristik responden meliputi usia, paritas, pendidikan, dan HB atau kadar hemoglobin. Ya, Bu. Bisa Dapat saya dipahami? sampaikan. Ya, Bu. Ya, jika tadi alasan Anda terkait HB mempengaruhi nyeri persalinan dan akan mempengaruhi juga bagaimana nanti endingnya akhirnya disebut variabel pengganggu, berarti seharusnya kadar HB ini, kalau dari jawaban Anda ya, kadar HB ini yang Anda sampaikan bahwa Anda memilihnya harus setara kadar HB-nya, berarti seharusnya masuk di kriteria inklusi. Kalau Anda menjawabnya seperti yang Anda sampaikan tadi. Ngoten nggih, Bu? Bisa dipahami ya, Bu. Tetapi Anda sebenarnya bisa menggunakan pembahasan yang lain sehingga kadar HB ini bisa masuk karakteristik responden saja tanpa merubah kriteria inklusi.
Jadi saat menjawab pertanyaan juga harus sesuai sehingga hasil dari penelitian Anda ini nanti tidak akan banyak berubah. Bisa dipahami nggih? Ya. Kemudian terkait dengan usia, paritas, pendidikan, dan HB, apa alasan Anda kenapa Anda menyajikan dalam bentuk min dan standar deviasi, tidak dalam bentuk frekuensi? Ya, Barangkali ada tujuan lain begitu. bisa diulang Bu, saya catat dulu Bu. Standar. Kenapa? Apa alasan Anda? Kan ini di halaman 44, Anda menyajikan terkait dengan statistik deskriptif karakteristik responden, itu usia, paritas, pendidikan, dan HB. Tetapi Anda sajikan dalam min dan standar deviasi. Puisi bertanya ke Bu Rita, ada alasan apa kenapa Bu Rita ini menyajikan dalam min dan standar deviasi, tidak dalam bentuk frekuensi? Usia dibagi berapa saja, berapa frekuensinya, berapa prosentasenya, paritas, pendidikan, HB, kenapa tidak dalam bentuk frekuensi dan presentasi, tetapi lebih disajikan dalam bentuk min dan standar deviasi? Visi hanya ingin tahu alasan Anda saja. eh, Ibu melihat ini, melihat laporannya di halaman 44. Bentar, saya lengkap. Ya, jadi biar komunikasi kita nyambung gitu, jadi Ibu bisa melihat laporannya juga. Jadi di halaman 44, Ibu menyajikan karakteristik responden itu dengan min dan standar deviasi. Kalau N itu kan jumlah. Kenapa Ini Mbak. disajikan begitu? Alasannya apa? Karakteristik responden pada penelitian saya disajikan dalam bentuk min dan standar definisi karena tujuannya itu untuk tujuan penyajiannya bukan untuk menggambarkan distribusi kategori responden Bu, tetapi untuk membandingkan kesetaraan karakteristik dasar atau based on karakteristik antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol Bu. Jadi dengan melihat rata-rata usia, kemudian usia paritas pendidikan dan HB yang hampir sama pada kedua kelompok dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok memiliki karakteristik yang relatif homogen sebelum intervensi diberikan. Hal ini penting sekali Bu agar perbedaan hasil penelitian lebih memungkinkan disebabkan oleh karena terapi musik bukan karena perbedaan karakteristik responden Bu. Baik, nah kan berarti Anda punya alasan tersendiri kenapa menyajikan data ini dengan min dan standar deviasi. Sekarang visi bertanya, seandainya ada paritas, minnya adalah 1,13 dan 1,17, itu berarti menandakan apa? Jadi kalau misalnya apa Bu? Misalnya minnya Bu ya, minnya Kan satu kita koma membahas paritas. Kalau usia, mungkin usianya ada yang 32, ada yang ya Bu. 28, gitu-gitu. Tetapi kalau paritas menandakan apa? 1,13, 1,17 itu. Oh yang ini ya Bu ya, 1,13. eh min satu paritas 1,13 ini menandakan menunjukkan bahwa rata-rata responden telah melahirkan sekitar satu kali, kemudian angka 0,13 itu muncul karena min merupakan nilai rata-rata seluruh responden, sehingga tidak menunjukkan jumlah anak yang dimiliki oleh satu orang tertentu, melainkan gambaran rata-rata kelompok, gitu Bu.
Jadi angka Ini 1,13 bukan berarti Ibu melahirkan 1,13 kali Ibu, tapi untuk nilai rata-ratanya aja Bu. oke, baik ya. Selanjutnya, Bu Isi juga membaca bahwa analisis Anda terkait dengan analisis bivariat Anda menggunakan Wilcoxon dan Mann-Whitney. Kapan Anda menggunakan Wilcoxon dan kapan Anda menggunakan Mann-Whitney? Men apa Bu? Men itu ya Bu ya. Oh ya men ya. Ya. Men Whitney ya. Eh. Oh ini Bu. Kalau misalnya Men Whitney itu kita gunakan analisis bivarian itu saya menggunakan uji apa, uji normalitasnya Bu karena pada kelompok pada kelompok karena hasil menunjukkan data tidak berdiskusi normal Bu saya Bu situ Bu karena atau P P lebih kecil daripada 0,05 maka saya menggunakan uji non parametrik kalau atau untuk Wilcoxon sign rank test saya gunakan untuk membandingkan dua pengukuran yang berpasangan yaitu skor nyeri sebelum atau pretest dan skor sesudah atau post test pada kelompok yang sama. Sedangkan untuk Man Whitney test itu saya gunakan untuk membandingkan dua kelompok yang berbeda atau independen, yaitu kelompok intervensi dan kelompok kontrol berdasarkan selisih perubahan skor nyeri, Bu. Dan kalau ditanya, Baik, siap, Bu. ya. Hmm. Baik. Selanjutnya di pembahasan ini bisa Anda poin-poin saja sesuai dengan tujuan Anda. Tujuan Anda mau apa sih tadi? Ada tiga hal. Nah, tiga hal itu silakan di poin-poin. Jadi pembahasannya masing-masing, Siap, Bu. ya. Kemudian ini apa itu namanya di poin kedua di keterbatasan penelitian Anda adalah proses pelaksanaan penelitian ya dilakukan di PK yang bersifat komunal akibat keterbatasan sekat fisik antar kasur pasien tidak dapat mengisolasi. Nah, bagaimana Anda ini ketidakmampuan mengontrol polusi suara lingkungan dapat memicu bias pada persepsi nyeri subjektif responden. Justru puisi lebih tertarik bagaimana cara Anda kemarin untuk membedakan mana yang harus ya. Oh, ini fase untuk perlakuan ya untuk play musik. Oh, ini fase untuk kontrol, tidak play musik. Itu cara Anda kemarin seperti apa, Bu? Siap, Bu. Ini, Bu. Karena pada penelitian itu kan saya menggunakan kuesi eksperimen dengan non equipment control. Nah, terus kemudian pada penelitian saya pembagian kelompok dilakukan tanpa randomisasi, Bu, karena menggunakan desain kuasi eksperimen. Responden yang memenuhi kriteria ini eh, saya rekrut Bu secara konsekutif sampling sampai jumlah sampel terpenuhi. Kemudian saya bagi menjadi dua kelompok Bu ya sesuai dengan desain penelitian saya. Yang eh, kelompok intervensi adalah ibu yang bersalin kala satu fase aktif yang diberikan terapi musik sekitar antara 20 sampai 30 menit. Di samping itu tetap memperoleh asuhan standar rumah sakit. Kemudian kelompok kontrol itu adalah kelompok yang ibu bersalin kala satu fase aktif yang tidak diberikan terapi musik, tetapi tetap memperoleh asuhan kebidanan standar sesuai dengan SOP Rumah Sakit Kartini, Bu. Jadi itu aja, Bu. Jadi untuk mengurangi bias, kedua kelompok itu memiliki kriteria inklusif dan eksklusif yang sama, diukur menggunakan instrumen yang sama yaitu numeric rating scale yang dilakukan dengan melakukan pengukuran pretest serta post test.
Saat di lapangannya, Bu, yang saya tanyakan itu, saat Ibu di lapangannya itu bagaimana cara agar yang kelompok kontrol tidak bisa akses musiknya, begitu. Caranya seperti apa? Saat di lapangannya Bu ya. Pada saat di lapangan, saya terdahulu melakukan screening, Bu, terhadap ibu bersalin yang datang ke ruang bersalin berdasarkan kriteria inklusif dan eksklusif. Setelah ibu menjadi responden, saya meminta menandatangani info konsen dahulu, Bu. Saya mencatat identitasnya serta memberikan kode respondennya. Nah, pada pembagian kelompok itu dilakukan secara konservatif sampling sesuai dengan urutan responden yang memenuhi kriteria hingga jumlah sampel memenuhi, Bu. Pada kelompok intervensi diberikan terapi musik selama 20 sampai 30 menit menggunakan speaker atau headset ya. Kemudian dilakukan pengukuran nyeri kembali dengan menggunakan NRS. Sementara untuk kelompok kontrol yang diberikan terapi musik yang tidak diberikan terapi musik hanya mendapatkan asuhan pemidana sesuai dengan standar SOP rumah sakit. Kemudian juga dilakukan pengukuran nyeri menggunakan NRS yang sama. Nah, semua responden tercatat menggunakan kode sehingga tidak terjadi pertukaran data antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Nah, sebenarnya sebenarnya saya itu hanya perlu tahu gitu, Ibu itu menggunakan headset atau speaker. Kalau speaker itu Headset, kan sebenarnya bisa diakses banyak orang begitu, Mbak. saya, Kalau Bu ya. Kalau headset Bu, headset kan lebih headset jelas. Bu. Nah, gitu. Headset Nah, maksudnya gini loh, kalau ah, headset gini loh, pakai headset Bu, tapi ada headsetnya speakernya apa dengan yang bagus gitu loh Bu. Jadinya bassnya, maksud saya gitu loh, bass dalam itu bassnya yang bisa menyebabkan. Tapi masalahnya walaupun pakai headset itu, tapi mungkin ada apa sih namanya, ruangan di sana kurang kurang karena masih baru kali ya Bu ya. Jadi untuk itu kurang, belum nggak kedap suara gitu loh, karena kan satu antar satu dan lain apa di bawah nggak apa tidak sekat-sekat gitu loh Bu. Kalau untuk rumah saling ya. kenapa Isi kemarin download itu lagi tidak ya. dibagi? Ya, sudah masuk saya. Kenapa Oke. kemarin tidak dibagi saja? Maksudnya, oh ini bersalin bareng-bareng karena ruang PK-nya hanya satu sih ya mesti ya. Iya Bu. Kemudian ini Bu, silakan di definisi operasional dipertegas lagi untuk musik Siap. klasiknya, disampaikannya Siap. berapa lama itu belum ada informasi tentang itu. Hanya justru di terapi musik itu Bu Isti baca di DO dilakukan 2 kali sebelum pemberian dan sesudah pemberian itu kurang pas ya. Jadi yang pas itu di tingkat nyerinya untuk pemeriksaannya dilakukan 2 kali sebelum pemberian terapi musik dan sesudah pemberian terapi musik. Tetapi untuk alat ukurnya harus sudah pasti saja mau menggunakan headset atau speaker, kemudian instrumennya itu durasinya berapa lama, di play-nya 1 kali putar atau 2 kali putar itu sudah harus jelas di dalam definisi operasional. Namun buat matur nuwun. Siap Bu. Oke, matur nuwun Bu Istiqomah atas klarifikasi dan masukannya. Dilanjutkan pengisi 2, monggo pada Bu Dr. Sri Handayani, dipersilakan. Terima kasih Bu Ati. Selamat dulu buat Bu Rita Satria yang sudah sampai pada ujian hasil ya. Di sini nanti ada beberapa yang perlu saya klarifikasikan. Saya tadi memang agak tergelitik dengan adanya jawaban yang tentang HB tadi loh ya. Ini ternyata setelah saya cek di bab 2 kok tidak ada yang bicara tentang HB ya. Maksudnya HB tolong dijelaskan lagi tadi yang sudah disinggung dengan Bu Isti. HB ini pengaruhnya dengan nyeri apa? HB pengaruh HB dengan nyeri ya Bu ya. Dan Bu. Tadi saya katakan pengaruh HB. Berdasarkan hasil penelitian saya, terapi musik berpengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat nyeri persalinan kelas 1. Salah sebentar Bu. HB
gini Bu, tadi saya katakan tadi HB itu kalau kurang gitu, kalau nggak tidak sesuai, ada kadar hemoglobin yang tidak secara langsung menyebabkan nyeri persalinan Bu ya, tapi akan mempengaruhi persepsi dan toleransi terhadap ibu terhadap nyeri Bu. Jadi Kok bisa? Di teorinya siapa ya? Tak cari kok ndak ada di bab 2-nya Ibu. ya mungkin saya kurang ya Bu ya. Dan itu sebenarnya yang Ibu angkat teorinya siapa? Maksudnya Ibu itu sebenarnya HB yang kurang atau iskemi. Kalau iskemi memang dalam proses terjadinya nyeri ada karena adanya iskemia pada otot uterus. Tapi yang dimaksudkan HB ini tadi kan HB yang secara umum, sehingga Ibu tadi ketakutan, wah kalau HB-nya kurang saya tidak berani. Nah, sehingga dalam persepsi saya bahwa oh apakah HB yang kurang itu bisa berpengaruh terhadap peningkatan nyeri pada ibu bersalin. Nah seperti itu saya penasaran, ini teorinya siapa, seperti itu loh. Lalu Gini saya Bu, cari di bab 2 Ibu, ternyata kok nggak ada, di iya mohon pembahasan maaf juga Bu. nggak ada. Nah ini saya klarifikasi aja yang benar gimana. Ya mungkin nanti saya ketambahkan teori HB karena itu kan hanya termasuk dalam karakteristik aja Bu gitu. Kalau menurut teori HB, Karakteristik. kalau teori HB itu menurut Gulsom tahun 2021 ya misalnya, hemoglobin itu merupakan protein dalam eritrosit yang berfungsi sebagai pengangkut oksigen dan karbodioksida cukup besar. Kecukupan kadar oksigen hemoglobin dapat penting untuk mempertahankan fungsi organ dan metabolisme jaringan. Jadi memang saya agak-agak bias ke sana Ibu ya, karena eh, di standar tuh saya pakai standar Bu. Kalau standarnya itu di HB-nya itu bagus, makanya saya ambil. Jadi saya punya standar 11 sampai 13 Bu. Jadi ada standar-standar yang saya pakai di situ Bu. Kalau standarnya kurang dari itu saya anggap gugur gitu Bu. Saya nggak ambil tuh orang. Ada Karena yang mendasari Ibu, yang Ibu ceritakan barusan ada yang mendasari dalam teori Ibu? udah Sehingga Ibu membatasi kalau HB-nya kurang dari 11 saya tidak berani, tidak boleh, atau artinya gugur. Dalam teori Ibu ada seperti itu? saya ambil yang teori yang tadi saya katakan. Saya ambil teori dari Gultom ya Bu ya, Gaitom itu, bahwa kalau hemoglobinnya itu rendah ya, hemoglobin merupakan protein ya kan Bu ya, protein dalam eritrosit yang berfungsi sebagai pengangkut oksigen. Nah terus kemudian menurut Menteri Kesehatan RI tahun 2020, kalau HB-nya rendah otomatis anemia ya Bu ya. Anemia pada ibu hamil adalah kondisi kadar hemoglobin yang kurang dari 11 gram per dl. Anemia dapat meningkatkan resiko komplikasi kehamilan dari persalinan. Makanya saya berdasarkan Kementerian RI tahun 2020, saya nggak ambil itu yang di bawah 11 gitu loh Bu. Ya, Jadi, maksud saya yang barusan Ibu ceritakan itu ternyata nggak ada dibahas sedikit pun gitu loh. Di bab 2 nggak ada, dasar-dasarnya pendukung nggak ada, di pembahasan juga nggak ada, terus di kriteria di faktor yang mempengaruhi saya lihat di kerangka teori juga nggak ada. Nah ini jawaban dari mana gitu tiba-tiba muncul jawaban sekarang, kadang saya menjadi penasaran gitu. iya. Ya sudah. Takut kebanyakan saran dan Ibu akan saya masukkan. Mohon maaf Bu, banyak yang kurang. Ya, terus ini boleh diceritakan Ibu ketika Ibu mengambil data itu kan di rumah sakit itu ya. Iya. Ketika Ibu mengambil data itu coba ceritakan caranya gimana Ibu. Saya pengen lihat konkretnya. Bentar Bu. Setelah saya ambil data tuh setelah tanggal 11 Sempro ya Bu ya. Tanggal 11 Sempro otomatis saya ambil data. Saya izin juga sama Bu Ati, saya ambil data
apakah boleh sebelum sempro gitu, saya katakan sempro dulu. Makanya pada proses itu saya tanggal 11 itu sempro. Kemudian saya udah siap-siap dengan ngeprint apa yang harus saya lakukan. Nah, proses pengambilan data itu saya lakukan di Rumah Sakit Kartini, Bu ya. Pertama saya terlebih dahulu memperoleh izin penelitian dari rumah sakit dan berkoordinasi dengan kepala rumah sakit serta bidan yang bertugas. Sebelumnya saya dalam penelitian itu saya salah tahunnya, Bu ya. Jadi saya tahun 2025, kemudian tapi sudah saya revisi. Saya juga minta saran, ini jalan aja dulu. Tapi nanti bisa direvisi tahunnya gitu loh. Kemudian yang kedua, setiap ibu yang bersalin yang saya datangi, saya lakukan screening Bu berdasarkan kriteria Bu. Ini inklusif atau eksklusif, inklusif atau eksklusif. Terus setelah itu ibu yang berada pada kala satu fase aktif, kondisi ibu pada janin normal, mampu berkomunikasi dengan baik serta bersedia menjadi responden. Kemudian setelah dia bersedia, saya ajukan info konsennya ya. Setelah ibu memenuhi kriteria saya menjelaskan tujuan dan manfaat, kemudian prosedur penelitian serta meminta persetujuan melalui info konsen. Kemudian setelah menandatangan, kemudian sebelum intervensi saya melakukan pengukuran tingkat nyeri awal buat pretest, terus kemudian dengan menggunakan numeric rating scale-nya Bu. Kemudian pada kelompok intervensi saya memberikan terapi musik klasik instrumental dengan tempo sekitar 60 sampai 80 beat per menit Bu, dengan menggunakan menggunakan headset Bu ya, selama sekitar 20 sampai 30 menit. Sedangkan kelompok kontrol hanya mendapatkan asuhan standar dari rumah sakit tanpa terapi musik yaitu Bu. Kemudian setelah itu setelah melakukan intervensi selesai, saya kembali mengukur tingkat nyeri post testnya Bu dengan menggunakan RS yang sama. Kemudian seluruh hasil pengukuran saya catat dalam lembar observasi, kemudian dilakukan editing, coding, entry, dan selanjutnya ke SPSS dan analisa menggunakan uji Wilcoxon serta Mann-Whitney Bu. Gitu Bu. Lalu untuk memilih itu tadi kan ada kelompok kontrol ya. Iya Bu. Bagaimana Ibu memilahkan, oh ini kelompok intervensi, ini kelompok kontrol, itu bagaimana cara memilahkannya? Saya memilahkan kedua kelompok itu. Jadi gini, setelah saya datang ke rumah sakit itu, saya melakukan secara konservatif sampling Bu, sesuai sama skripsi saya Bu ya. Kemudian jika semua ibu bersalin yang memenuhi kriteria inklusif direkrut ya Bu secara berurutan selama periode penelitian saya yang sampai dari tanggal 13 Juni saya ambil sampai tanggal 12 Juli kemarin. Setelah respondensi memenuhi kriteria dan bersedia mengikuti penelitian, ada juga Bu yang tidak bersedia Bu. Kemudian berarti saya tidak bersedia, otomatis saya cari yang lain gitu. Setelah responden memenuhi kriteria dan bersedia mengikuti penelitian, responden dimasukkan ke dalam kelompok intervensi dan kelompok kontrol sesuai dengan urutan yang telah ditetapkan dalam desain penelitian saya. Masing-masing kelompok terdiri dari 15 responden. Nah, kelompok intervensi diberikan terapi musik dan kelompok selama 20 sampai 30 menit, sedangkan kelompok kontrol hanya mendapatkan asuhan standar rumah sakit musik. Maksud saya itu, ketika pasien datang kan nggak barengan kan pasti. Iya, Maksudnya ya kadang ada barengan, kadang ada yang tidak. Nah, ini saya asumsikan tidak barengan. Bagaimana menetapkan ini, oh ini pakai intervensi, saya kasih musik. Oh yang ini enggak aja misalnya. Ini saya masukkan kelompok. Nah, itu bagaimana cara memilahkannya? Apakah ini 15 pertama saya intervensi dulu. Nanti 15 kedua. Nah, maksud saya begitu. Jadi bagaimana memilahkannya? Pembagian dilakukan secara bergantian Bu, berdasarkan urutan responden. Memilahkan jadi berdasarkan bergantian. Jadi urutan respondennya yang memenuhi kriteria penelitian sampai masing-masing kelompok berjumlah 15. Jadi setelah 15 sudah gitu loh. Jadi sampai berurutan berdasarkan urutan responden. Misalnya kalau berdasarkan hari misalnya Bu ya, Senin gitu loh, saya intervensi gitu loh. Kemudian hari Selasa kontrol gitu loh Bu. Jadi pada saat itu pada saat
Di situ pembagiannya Bu, jadwal pengambilan Kemudian data. tadi pakai uji apa Ibu? Pakai uji apa tadi untuk membedakan antara kelompok kontrol dan kelompok intervensi? Pakai Eh, uji apa tadi? saya pakai uji kedua kelompok itu saya memakai uji membandingkan kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Saya menggunakan uji Mann-Whitney test Bu. Jadi karena data hasil uji normal itu menunjukkan data tidak berdistribusi normal ya, karena P lebih kecil daripada atau sama dengan 0,05. Nah, kelompok yang dibandingkan adalah kedua kelompok yang independen, yaitu kelompok yang intervensi dan kelompok kontrol. Yang dibandingkan adalah selisih skor nyerinya Bu. Nah, antara kedua kelompok tersebut. Selisihnya ada berapa? Itu selisihnya selisih apa maksudnya? Selisih apa maksudnya Ibu? Ada selisihnya, itu selisih apa maksudnya dalam uji tersebut? Yang dimaksud selisihnya itu selisih skor nyeri dulu Bu. Jadi gini loh maksudnya. Sebelum Jadi dan maksud sesudah. perubahan skor nyeri antara sebelum dan sesudah intervensi dia itu dengan ada rumusnya gitu Bu. Jadi skornya Sebelum dan sesudah atau antara kontrol dan intervensi? Sehingga saya memang ada dua pemahaman ini. Maksudnya selisih itu tadi loh, selisih antara sebelum dan sesudah atau selisih antara kontrol dan intervensi. Bu Anda 2 menit lagi nggih? Oke, Udah siap. mau jam 4. Bentar Bu. Gimana maksudnya? Asumsinya gimana? Maksudnya adalah selisih skornya sebelum intervensi atau pretest dan sesudah intervensi ya gitu atau post test gitu. Selisih tersebut jadi sesudah intervensi sama sebelum intervensi itu Bu. Berarti sebelum dan sesudah. Lalu Ya. untuk melihat perbedaan antara kontrol dan intervensi bagaimana? Pakai apa? Berarti ada dua kelompok tuh itu. Iya Bu. Yang kelompok kontrolnya bagaimana? Untuk melihat perbedaan antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol menggunakan uji uji Mann-Whitney test itu Bu. Katanya tadi yang sebelum dan sesudah ya, sebelum dan sesudah intervensi, berarti kelompok yang intervensi kan itu. Lah untuk yang kelompok kontrol bagaimana? Sama kah? Enggak Bu, kalau kelompok kontrol kan kita kan hanya gini Bu, kalau kelompok kontrol itu kan kita pertama kita pakai Bu ya, kita kasih tes gitu loh. Nah, kemudian karena setelah tes kita kasih asuhan seperti biasa Bu, bukan kita kasih headset gitu. Iya, saya tahu. Kemudian terus setelah sekitar 30 sesuai lah gitu loh, terus baru kita tes ulang tuh, tadi nggak dikasih apa-apa, cuma SOP aja. Nah itu kita melihat gitu bahwa ada yang dia tambah sakit, ada yang karena dipakai pernapasan gitu Bu. Jadinya itu saya kasih gini lagi sekarang lagi gitu loh Bu. Jadi gitu loh Bu. Jadi perbedaan kelompok intervensi dan kelompok itu menggunakan yaitu uji Whitney test itu Bu. Uji Whitney test. Berarti yang kelompok kontrolnya ini memang hanya diberikan asuhan kebidanan biasa, tidak iya. diberikan musik. Nah, tapi diukur juga. Nah ya, tidak diberikan musik, tapi tidak. Diukur juga enggak itunya, rasa nyerinya. Diukur juga Bu. Diukur. Nah, terus ada selisih enggak dengan yang diberikan perlakuan, atau ada perbedaan enggak dengan yang diperlakuan? Nah, ada Bu. Itu sama pakai uji Mann-Whitney test.
Ya udah Bu Ati, monggo waktunya sudah habis. Jadi sama ya. Oke, Mohon maaf. Ya. terima kasih Bu Oke. Handa. Nih, soalnya sudah hampir jam 4. Nggih. Sebenarnya Maaf, jadwalnya jam Bu. setengah 4, cuma tadi agak mundur memang. Mbak Bu Rita Satria akhirnya alhamdulillah selesai juga ya penelitiannya gitu. Walaupun ini Ya, Bu. sebenarnya di spreadsheet itu adalah jadwal terakhir. Mohon maaf, Bu. Mohon maaf, Bu. Kayak pokoknya kalau enggak, soalnya besok Senin juga sudah yudisium, kita udah rapat pre-yudisium, kemudian akan dilakukan sinkronisasi data oleh BAAK. Jadi nilai harus segera masuk, kalau enggak ujian minggu ini ya nanti perpanjangan semester depan gitu ya. Alhamdulillah bisa terselesaikan ya. Cuma ya agak mesti perlu effort dia nih kemarin di akhir Juli itu baru kontrol proposal lagi, perbaikan proposal. Ingin saya juga agak tak kira sudah ke bab 45 gitu ya. Sebenarnya waktu setelah selesai ujian proposal itu proposal segera diperbaiki biar nggak lupa gitu kan. Tadi Bu Isti Ya, juga Bu. menyatakan gitu ya bahwasanya pada saat ujian proposal sudah banyak masukan, tetapi karena mungkin revisi proposalnya lama gitu ya, jadi banyak yang belum diperbaiki. Ke depan kalau mau penelitian itu ethical clearance-nya diurus terlebih dahulu nggih Bu nggih. Ini tadi Ya, Bu. bimbingan saya yang sebelumnya juga iya gitu ya. Sebenarnya pada saat proposal kita sudah ingatkan semuanya, tapi ternyata sampai di konsultasi hasil itu belum ada EC-nya. Saya minta ternyata baru diurus. Jadi sudah ngambil data dulu kan. Dan ini EC-nya Bu Rita tanggal 5, padahal pengambilan data di bulan Juni Juli gitu ya. Ini EC-nya Agustus kan nggak sinkron namanya. Ya, mohon maaf, Bu. Kemudian masih ada catatan di bab 4, nanti bisa dicek ya Bu Rita. Ya, Ini Bu. mungkin pakai AI gitu waktu meminta untuk mendeskripsikan, tetapi ya nggak apa-apa. AI itu kan tools, tapi untuk sumbernya bisa dicari dulu jurnalnya gitu. Masih ada itu tulisan yang perlu Anda lengkapi. Jangan mengarang karena penguji bisa meminta sumbernya. Sebaiknya mintalah data tersebut. Jadi saya tuh juga catatan begitu, ada catatan begitu di bab 4 gitu ya. Nanti dihapus. Nah, ini kan karya ilmiah gitu ya. Terus ini karena ada kelompok kontrol, ada kelompok intervensi, kemudian ada pre dan post, jadi agak-agak bingung gitu ya. Jadi kemarin sebenarnya saya suruh milih kalau masih tetap pengaruh gitu kan pakai kelompok intervensi, kelompok kontrol. Tapi kalau mau tetap, tadinya kan mau pre dan post. Kalau pre dan post judulnya jangan pengaruh, tapi perbedaan aja yang di sebelum dan setelah diberikan terapi musik. Cuma nanti ada biasnya juga kalau ada kelompok kontrolnya. Apakah penurunan nyerinya itu benar-benar disebabkan karena terapi musik? Mengingat gitu yang namanya ibu bersalin itu semakin tambah pembukaannya kan memang tambah sakit. Kalau nggak tambah sakit malah nggak ini dong ya, nggak nambah pembukaan nanti takutnya gitu. Ini sebenarnya akan lebih akurat lagi ketika juga ditambahi data pembukaannya gitu ya. Jadi lebih bisa lebih dalam ke depannya lagi kalau bisa dilanjut penelitiannya gitu ya. Jadi apakah ketika terjadi penurunan nyeri itu pembukaannya tambah atau enggak gitu ya. Kemudian yang kontrol itu juga banyak yang apa namanya nggak menurun gitu ya nyerinya. Ya memang sih itu sebenarnya wajar gitu ya, namanya ibu bersalin tambah buka ya tambah nyeri, kalau enggak malah tanda tanya, itu malah dibikin nyeri kan kontraksinya biar lebih sering dan lebih kuat gitu. Terus di abstrak ya, di abstrak itu sebenarnya tadi sudah saya kasih coret. Ini untuk ujinya adalah uji Mann Whitney untuk yang uji bivariatnya, tetapi di bagian metode ternyata analisisnya Anda masih tertulis Wilcoxon ya. Jadi Wilcoxon kan untuk mengukur prepostnya gitu ya, tapi untuk menguji dua kelompok yang berbeda intervensi dan kontrol itu pakai Mann Whitney gitu. Nanti untuk metodenya di bagian abstrak diperbaiki lagi ya Bu ya.
Terus, nah, saran di bab 5 ini mungkin nanti bisa diperbaiki kosakatanya. Efektivitas sangat tinggi dan setara dengan terapi musik. Walaupun mungkin secara teori begitu, tapi kan ini Anda penelitiannya itu ini nih, mengupkan tentang terapi musiknya gitu ya. Jadi mungkin tidak dikatakan setara gitu ya. Nanti tidak malah rancu gitu ya, menutup hasil penelitian Anda. Toh berarti masih ada yang lebih efektif gitu ya. Mungkin itu saja. Mungkin itu saja ya. Nanti ada beberapa tulisan tipe-tipe dicek lagi ya Bu. Surat pernyataan misalnya itu kurang nya gitu ya. Oke, sudah jam 16 tepat jam 16.00. Terima kasih Bu Istiqomah dan Bu Handa atas klarifikasi dan masukannya. Ya, Ada Bu Rita Satria, setelah ini segera diperbaiki, kemudian nanti disusun artikel ya. Jangan lupa juga ngisi data di Sista karena kita mau segera entry data dan validasi nilai untuk yudisium. Mari kita akhiri ujian Bu Rita Satria pada sore hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf bila dalam mendampingi ada kekurangan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Oke, sami-sami Ci. Terima kasih banyak Ibu. Izin Dev ya. Selamat ya Bu Rita ya.